Kalau Al-Baqarah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 218, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada 3 kelompok orang yang selalu mengharap rahmat Tuhan di ayat tadi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang selalu mengharap rahmat Tuhan. Itu 5 kelompok. Allazina amanu, wallazina hajaru, wallazina jahadu. Yang beriman, yang berhijrah, dan yang berjuang. Kenapa ditutup kalimat hijrah dengan berjuang? Karena hijrah itu gampang. Makna hijrah itu ada 3. Makna lugawi atau makna etimologi. Yang kedua makna terminologi, makna istilahi. Yang ketiga hakikatul hijrah. Ya. Kalau makna etimologi, makna bahasanya, hijrah itu al-ib'ad, ya, menjauhkan. Al-itraq, meninggalkan. Al-inqita', memutuskan. Itu makna hijrah secara etimologi, secara bahasa, secara lugah. Setiap yang putus, yang kita tinggalkan, yang kita jauhkan, berarti sudah itu proses hijrah. Antum sekarang sudah meninggalkan pondoknya, berarti hijrah. Kalau Ustaz Takum sudah meninggalkan pondoknya, berarti tidak hijrah. Tapi meninggalkan jawabannya itu juga hijrah. Ya, apapun yang berpindah disebut hijrah. Apapun yang putus disebut hijrah. Tapi makanya ditutup dengan kalimat fisabilillah. Harus disandingkan dengan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditutup dengan kalimat wajahidu? Hijrah itu biasa diiringi dengan wajahidu, karena hijrah gampang, tapi komitmen istiqomah dalam hijrah itu yang sulit. Gampang pindah, gampang putus, kan? Gampang semua itu. Tapi istiqomah dalam nilai hijrah itu yang sulit. Kalau Imam Ali mengatakan, in kuntum fi khair fakun fi. Kalau sudah kalian merasa itu benar dan baik, jangan coba keluar dari tempat itu. Misalnya dia besar, dianggap baik, dianggap cocok, dianggap benar, jangan coba-coba keluar. Kalau keluar berarti rugi, ya. Kecuali kalau menuju sesuatu yang sama, baik apalagi lebih baik, ya tidak rugi. Tapi kalau keluar kepada yang lebih rendah, berarti rugi. Gitu. Itu kata Imam Ali. In kuntum bi khairin fakun bihi. Jika kau sudah berada di satu yang benar, jangan coba-coba berpikir keluar. Pasti rugi. Ya, pasti rugi. Itu yang pertama menurut Imam Ibnu Jauzi, al-hijratu bil jasadi. Yang paling berat, yang paling esensi dan paling hebat itu adalah al-hijratu bil qalbi. Hijrah secara batin itu yang sulit. Hijrah menggunakan hatinya. Iya, berarti ini hakikat hijrah. Al-muhajir man hajara man Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah daripada dirinya. Ya, tinggalkan semua. Berarti kalau hijrah secara total itu ya dari kaki sampai kepala maksudnya. Ya, itu hijrah total. Ada orang hijrah kakinya tidak hijrah, hatinya saja tidak bisa. Ya, makanya sebelum niat itu harus ada hati dulu. Sebelum ada hati harus ada makanan. Ya, karena tidak ada gunanya niat baik kalau hatinya jelek, tidak mungkin juga. Makanya Raden selalu berpatokan harus hati dulu. Hati dulu. Kalau sudah baik hati pasti niatnya baik. Ya. Tapi tidak bisa dia berhati baik kalau makanannya kotor. Kalau Nabi berpesan, dipesan oleh Allah, begitu juga orang mukmin. Ya ayyuhan nabiyyu kulu min thayyibat wa'malu sholihah. Hai para nabi, makan yang baik baru beramal soleh.
Artinya apa? Tidak bisa orang melakukan amal soleh kalau makanannya kotor. Maka kunci amal soleh adalah makanan yang baik. Itu Nabi saja dipesan. Itu juga orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat wa'malu sholih. Jadi kalau sudah bagus makanannya, insya Allah bagus hatinya. Kalau sudah bagus hati, bagus niatnya. Kalau bagus niatnya, maka akan bagus perbuatan itu. Ya. Lebih kalau sudah ilmu masuk pada diri kita, harus dibentengi dengan akhlak yang baik. Ya, dalam kitab Al-Wasaya dijelaskan, seorang guru berurusan sama muridnya, wahai muridku, lapisi ilmumu dengan akhlakul karimah yang baik. Kalau tidak, engkau akan dibahayakan oleh ilmu itu sendiri, lebih bahaya dari kebodohan yang ada pada dirimu. Itu kata beliau. Ya, ilmu yang tidak dilapisi dengan akhlak yang baik akan membahayakan pemiliknya, jauh bahayanya ketimbang kebodohan pada dirinya itu. Karena pintar adalah alat untuk merusak. Banyaknya orang rusak kena pintarnya. Memang pintar itulah, ya, alat untuk merusak juga kalau tidak dikendalikan dengan akhlakul karimah. Tapi ada konsep kenabian mengatakan, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan. Kita ini tidak bisa menghindari salah, tapi jangan lupa kepada kebenaran yang mengiringinya. Salah istighfar, salah istighfar. Kita ini sebelum salah sudah salah sebenarnya. Sebelum berbuat salah sudah salah kita. Ketika nama kita bernama insan sudah lupa, itu sudah kesalahan. Sebelum kita melupakan apa-apa, kita sudah lupa. Kalimat lupa itu adalah sebuah kesalahan. Kepada siapa kita lupa? Intinya adalah kepada Sang Pencipta itu. Ya. Saya lupa Allah tadi, sudah. Berarti siapa Tuhannya yang tadi? Kalau Tuhan sudah dilupakan, berarti sudah salah besar. Ya. Kira-kira seperti itu. Lapisi ilmu dengan akhlakul karimah. Karena Nabi diutus untuk akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti kalimat menyempurnakan berarti sudah ada akhlak, cuma belum sempurna saja. Iya. Sudah ada akhlak, tapi akhlaknya mungkin jelek. Itu disempurnakan dengan diganti dengan baik. Akhlak itu sudah ada, ya. Sebenarnya semuanya baik akhlak itu, iya. Semua akhlak baik. Sekalipun dia jelek, akhlak itu kalau di tempat yang jelek maka dia benar, ya. Kalau yang jelek ikut sama benar, itu tempatnya salah. Seperti itu. Ucapan kotor kalau di tempat yang benar maka dia benar. Seorang guru bahasa menjelaskan kepada muridnya, perlu kalian tahu, itu kata gurunya, guru bahasa. Akhlak itu ada dua, atau guru akhir akhlak menjelaskan tentang bagian akhlak. Akhlak ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Melalui ucapan juga termasuk akhlak. Lalu guru itu menjelaskan salah satu contoh ucapan yang kotor adalah anjing kamu. Ketika guru itu mencontohkan kalimat itu padahal kotor itu, tapi posisinya benar, itu bukan kata kotor itu adalah contoh benar. Benar tidak? Benar. Itu sebuah bukti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Mencuri itu salah, kena tempatnya salah. Ketika tempatnya benar, waktunya benar, mencuri itu benar. Kenapa dilarang mencuri? Karena yang benar masih banyak. Kalau sudah habis yang benar, maka benarlah yang salah itu. Pertama kita beli, tidak dikasih. Kita minta, tidak dikasih.
Kita ngutang tidak dikasih, sementara anak kita sebentar lagi akan tewas. Terpaksa kita curi. Maka pencurian itu adalah benar. Benar apa tidak? Benar. Itu. Ternyata semuanya yang diciptakan Allah itu sudah benar. Cuma manusia tidak sabar menunggu kebenaran. Itu. Cuma manusia tidak sabar menunggu kebenaran itu. Kalau bersabar menunggunya, maka tidak ada yang tidak benar. Karena diciptakan oleh yang maha benar. Seperti itu. Ya. Itu pentingnya sebuah kajian. Renungkan dia. Itu ya. Sama dengan Al-Quran, pelan-pelan. Setiap ayat renungkan terus, maka akan membawa ketenangan. Kalau bahasa ketuhanan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid bil ardi muraqaman katsiran wasa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid bil ardi, pasti dia akan temukan muraqaman katsiran wasa'ah. Pasti dia akan temukan bumi Allah itu luas. Sekarang antum tadi meninggalkan pondoknya, berarti sudah hijrah. Sampai di sini langsung menemukan bumi Allah yang luas.